Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mikel Aufa dari program studi Hukum Tata Negara kelas 2B. Di sini saya akan menganalisis sebuah kasus yang beberapa tahun lalu sempat menggemparkan publik, yakni polemik kewarganegaraan ganda pada pejabat publik dalam kasus Menteri ESDM Pak Archandra Thahar. Belum sebulan dilantik oleh Presiden Jokowi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Thahar diterpa isu yang tidak sedap, di mana Archandra disebut-sebut memiliki paspor Amerika Serikat dan melakukan beberapa pelanggaran atas aturan keimigrasian. Dalam beberapa hari terakhir, isu soal kewarganegaraan ganda Menteri ESDM Archandra Thahar keras berhembus di ranah publik, baik melalui sosial media ataupun media massa. Kasus ini bermula pada tanggal 27 Juli 2016 ketika Bapak Archandra Thahar dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ESDM. Namun tak lama setelah pelantikan, muncul sebuah polemik besar bahwa beliau diketahui memiliki paspor dan status warga negara Amerika Serikat sejak tahun 2012 melalui proses naturalisasi. Akibat tekanan publik dan demi kepatuhan hukum, pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan beliau dengan hormat 20 hari pasca beliau dilantik. Jika kita analisis kasusnya, berdasarkan pada UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, khususnya pada pasal 33 yang berbunyi, status warga negara Indonesia seseorang bisa gugur jika ia memperoleh kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri atau secara aktif menyatakan kehilangan kewarganegaraannya. Dalam kasus Pak Archandra Thahar ini, beliau telah bersumpah setia kepada Amerika Serikat, maka secara otomatis kewarganegaraan Indonesianya telah gugur demi hukum. Karena berdasarkan pasal 23 huruf F dan pada huruf A, beliau memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, yakni menjadi warga negara Amerika Serikat secara sukarela pada tahun 2012. Menurut laporan dari Kompas, setelah resmi menjadi kewarganegaraan Amerika Serikat, Pak Archandra Thahar tercatat 4 kali masuk ke Indonesia menggunakan paspor Amerika Serikatnya. Namun ironisnya saat dilantik, Pak Archandra Thahar ini menggunakan paspor Indonesia, padahal paspor itu sudah tidak berlaku. Karena polemik ini, Pak Archandra Thahar sempat menjandang status stateless atau tanpa kewarganegaraan. Kondisi ini disebabkan oleh status WNI yang telah gugur dan pemerintah Amerika Serikat yang mencabut kewarganegaraannya karena menilai menjadi menteri di Indonesia telah melanggar Kementerian Imigrasi mereka. Tindakan tersebut dinilai melanggar 3 regulasi sekaligus. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Dan yang kedua, pelanggaran terhadap UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, yakni penyalahgunaan dokumen perjalanan. Jika seseorang yang telah kehilangan kewarganegaraannya dilarang menggunakan paspor Indonesia karena paspor tersebut otomatis batal demi hukum. Dan yang ketiga, pelanggaran terhadap UU Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008. Syarat mutlak Menteri pasal 22 ayat 2 huruf A mensyaratkan secara absolut bahwa seorang menteri negara wajib berstatus warga negara Indonesia. Kasus ini terjadi akibat celah informasi di mana seorang WNI berpindah paspor ke luar negeri tanpa otomatis terdeteksi oleh sistem imigrasi dan administrasi dalam negeri Indonesia. Agar kasus Pak Archandra Thahar ini tidak terulang kembali, diperlukan beberapa solusi. Solusi yang pertama, adanya integrasi data lintas negara secara digital, yakni dengan melakukan sinkronisasi data KBRI atau KJRI dan Ditjen Imigrasi dan melakukan kerjasama dengan keimigrasian internasional. Solusi yang kedua, validasi ketat pemilihan pejabat publik background check pada intelijen negara. Bersama Kementerian Hukum, perlu memperketat verifikasi status kewarganegaraan bagi calon menteri, pejabat negara, maupun petinggi BUMN. Demikianlah dari analisis kasus polemik kewarganegaraan ganda pada pejabat publik dalam kasus Menteri ESDM Archandra Thahar. Semoga dari pembahasan kali ini bisa menambahkan wawasan dan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.